السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الجود والإنعام والإفضال والإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه غر الأعيان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الرحمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami muliakan pengasuh Yayasan Al-Mahir, yang kami muliakan para asatidzah, para pengajar dan juga ustazah yang hadir bersama kita di malam hari yang mulia ini, para tokoh agama dan tokoh masyarakat hadirin, begitu juga adik-adik santri sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diterima dan dipandang Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan asbab turunnya hidayah pada kita dan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan dan mewujudkan alam semesta dengan kehendaknya, dan juga dengan kehendaknya maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam dari syurga ke alam dunia, dari alam kenikmatan kepada alam kesusah payahan, dari alam di mana di sana hanya menikmati kepada alam untuk mencari asbab dan berusaha. Semua adalah ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana diceritakan oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada Nabi Adam seolah-olah menghujjah beliau, "Wahai Adam," kata Sayyidina Musa, "kalaulah tidak engkau turun daripada syurga ke alam dunia, niscaya kita sudah berada di dalam syurga. Asbab engkau jugalah akhirnya kita hidup di alam dunia ini." Maka Nabi Adam pun mengatakan, "Wahai Musa, kalaulah tidak aku turun ke alam dunia ini, maka engkau tidak menjadi kalimullah. Engkau tidak akan menjadi Nabi yang langsung berbicara dengan Allah Ta'ala. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai makhluk yang menjalankan daripada kisah kehidupan. Di balik ini ada pengatur, ada yang berkehendak, yang iradahnya tidak ada siapapun yang akan mampu untuk menahan dan menolaknya. Itulah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Maka segala apapun yang terjadi dengan kehendak Allah, tidak layak seseorang di alam dunia merasa putus asa, merasa sedih, merasa gelisah, terlebih-lebih na'udzubillah merasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan telah ditulis Allah taala. Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Kertas yang menulis tentang nasib setiap makhluk Allah taala telahlah kering, dan juga pena yang menulis nasib tersebut pun telah diangkat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah manusia senantiasa dalam kehidupannya memiliki makna dan sifat qanaah, merasa menerima atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita pun telah dituliskan oleh Allah. Manusia tidak akan mati melainkan kalau rezekinya sudah habis. Semua telah ditetapkan dan dituliskan Allah taala. Diceritakan dalam beberapa sejarah, ada seseorang berjalan-jalan di tengah hutan. Ketika dia berjalan, maka tidak nampak, ternyata di depannya ada jurang. Jatuhlah dia. Jurang yang cukup tinggi, tapi ajibnya dia masih bisa naik, tidak mati. Sampai atas, orang-orang pun mendatanginya dan memberikannya minum. Orang bertanya, kenapa engkau tadi? Kenapa tidak lihat jurang? Bagaimana bisa jatuh? Maka dia bangun, dia mencontohkan, jatuh betulan. Ketika dia mencontohkan jatuhnya dia pertama tadi, akhirnya jatuh betulan, 2 kali jatuh. Jatuh kedua telah menyebabkan dia meninggal dunia. Subhanallah. Apa bedanya jatuh pertama dengan jatuh yang kedua? Ternyata masih ada 1 tegukan air lagi yang harus dihabiskannya. Semua telah ditentukan oleh Allah. Orang tidak akan mati melainkan rezekinya telah habis, barulah ajal akan menjemputnya. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam telah berwasiat pada sahabatnya. Beliau mengatakan, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dalam setiap hal, engkau akan menjadi orang yang paling beribadah, ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kun qani'an, dan menjadilah orang yang qanu', orang yang menerima atas ketentuan Allah. Takun a'laman nas, engkau akan menjadi orang yang paling alim di kalangan manusia. Maka orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan ridha atas qada dan qadar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang telah terjadi di alam dunia itu tidak lepas daripada ketentuan Allah. Apabila seseorang merasa terbesit dalam hatinya andai ini, andai itu, maka seolah-olah ini dia telah membukakan pintu-pintu syaitan ke dalam dirinya. Nabi bersabda, fa inna law taftah abwabasy syayatin, sesungguhnya kata-kata lau, andaikanlah, andai kata, maka orang yang suka berandai-andai, dia membukakan pintu-pintu syaitan untuk menggodanya. Maka apapun terjadi, janganlah kita ini merasa menyesal. Oh, kenapa andainya, seandainya tidak terjadi, seandainya ini, seandainya itu. Maka semua telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan kegembiraan, menerima dengan kesenangan. Gimana kita tidak akan gembira kalaulah hal tersebut sudah datang daripada kekasih yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita melihat hikmahnya saja. Orang tua dulu senantiasa mengatakan, ambil hikmahnya. Apapun terjadi, ambil hikmahnya. Ada seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, Allahu Akbar, setiap hal yang terjadi
bahkan musibah dan bencana, itu pasti ada baiknya. Ada baiknya. Maka suatu ketika seorang santrinya ini datang menjumpai gurunya. Ternyata matanya ini tercucuk duri sampai luka dan melihat. Datang kepada gurunya mendoakan, insya Allah ada baiknya. Ada baik bagaimana ini? Satu biji bola mata hilang, tidak bisa melihat. Ada baik dari mana? Hatinya masih tidak menerima hal kenyataan ini. Dalam suatu perjalanan ketika dia pulang kampung setelah belajar, ternyata dirampok oleh satu gerombolan. Ditangkap, ternyata gerombolan ini kanibal, makan manusia. Diikatlah semua orang-orang yang dalam kafilah tadi. Oh, dipilih-pilih. Oh, ini enak dagingnya. Oh, ini gemuk, pasti enak. Macam-macam lah. Sampai kepada dia, wah ini kelihatannya berpenyakit dagingnya ini. Matanya buta sebelah. Dosa dimakan katanya. Dilepaskan akhirnya. Cepat-cepat dia ketika dilepaskan menjumpai gurunya, katanya, betul Ustaz, katanya, ada baiknya kalau mata saya ini buta, katanya. Subhanallah. Kita tidak mengetahui sekarang, kelak kita akan mengetahui. Tidak di dunia kita ketahui, kelak di barzakh kita akan tahu. Tidak di barzakh kita akan mengetahuinya, kelak di akhirat Allah akan perlihatkan hikmah daripada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah, tak kala orang-orang sangat mengenal tentang kelemah lembutan beliau dan qanaahnya beliau, maka mereka mengetahui Imam Syafi'i ingin pergi ke suatu penjahit, ingin menjahit gamis yang dipakai oleh beliau. Maka orang-orang datang kepada penjual ataupun tukang jahit ini mengatakan, memberi upah. Nanti kalau kau jahitkan baju Imam Syafi'i, engkau salah-salahkan itu bentuknya. Tangan kanannya engkau kau pendekkan dan pergelangannya engkau ketatkan seperti ini. Yang kiri enggak, sebaliknya, panjangkan dan juga lebar ininya. Akhirnya betul. Setelah beberapa masa Imam Syafi'i meletakkan kainnya dan dia kembali mengambil gamis yang sudah jadi. Ketika dipakai, betul, sengaja yang dibikin oleh penjahit tadi, tangan lengan kanannya ketat, pergelangannya dan juga pendek. Yang kiri sebaliknya, panjang dan juga besar. Wah, bagaimana kalau kita berjalan di pasar seperti ini? Tawakan orangnya. Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, terima kasih banyak, kata orang tadi malu. Kenapa Imam? Minta maaf, ini ndak pas ini. Ndak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Ini berhubung yang kanan ini pendek, jadi mudah aku kalau menulis, ndak mengganggu aku, katanya, kalau mengarang kitab. Yang ini juga bagus ini, katanya. Kalau aku berjalan ke majelis ilmu, kitab-kitabku aku taruh di sini, katanya. Kalau aku ke pasar, makanan yang aku beli bisa aku taruh di sini, ndak perlu lagi pakai kresek, taruh langsung di pergelangan tangannya. Rahimahullah. Ndak marah. Sudah, ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Kenapa harus marah? Ini daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerima dengan senang hati. Kalau seseorang menghadapi segala cobaan daripada Allah, jangan kita menyangka cobaan itu hanya kesedihan, ya. Kesenangan juga cobaan daripada Allah. Terkadang orang-orang ini lupa. Dia merasa dicoba, diuji tak kala ada penyakit, ada musibah, ada kesusahan, ada kegelisahan. Padahal dalam kesenangan, kelapangan dan kedamaian di sana juga lebih lagi daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurkah? Ingatkah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Seseorang tidak akan mengetahui kadar suatu nikmat melainkan setelah dia kehilangan nikmat tersebut. Kalau nikmat tersebut sudah hilang, mulailah dia mengetahui betapakah nikmat daripada Allah Ta'ala ini sungguh besar atas dirinya. Sehingganya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang terbesar di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dilahirkannya baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran beliau bukan kelahiran biasa. Kelahiran beliau adalah wujudnya hidayah. Kelahiran beliau adalah datangnya Al-Quranul Karim.
Kelahiran beliau adalah terjadinya lah Isra dan Mi'raj. Kelahiran beliau akhirnya ada peristiwa hijrah. Dengan kelahiran beliau akhirnya ada puasa Ramadan. Dengan kelahiran beliau ada 5 waktu salat sehari semalam. Dengan kelahiran beliau akhirnya ada manasik haji dan umrah. Banyak lagi amal-amal ibadah yang kita ketahui, mungkin juga yang belum kita ketahui. Itu asal daripada kebaikan-kebaikan ini adalah dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kelahiran, semulia-mulia kelahiran, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang memiliki keistimewaan lahir tanpa seorang ayah. Allah ceritakan dalam surah Maryam, bahkan beliau pun telah memuji diri beliau karena Allah Ta'ala telah memerintahkan beliau untuk salat dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah seorang mukmin tidak berbangga dan bergembira dengan lahirnya penghulu atas para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam ataupun Nabi Musa, Nabi Isa ketika berdoa kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkanlah kami ke atas kami ma'idah, hidangan yang kami akan memperingatinya, menjadikannya suatu Id, lebaran. Id. Kenapa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala, makanan yang langsung dari langit, begitu suatu mukjizat yang hebat dan keajaiban yang luar biasa, dipandang oleh Sayyidina Isa ini adalah seperti lebaran, seperti Id. Itu baru makanan yang datang daripada surga. Bagaimanakah dengan kelahirannya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Surga tidak akan dibuka melainkan beliaulah yang pertama kali akan mengetuk pintu surga tersebut. Maka ini adalah seolah-olah Id, lebaran bagi kaum muslimin, bergembira dengan lahirnya baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada sebagian orang mengatakan, nah itulah kalau sudah bulan Maulid dianggapnya lebaran itu. Padahal di Islam itu ada Idul Adha, Idul Fitri saja. Maka mereka memperingati itu dan menganggapnya suatu Id, itu bid'ah besar katanya. Ini pelanggaran daripada ajaran Islam, membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, menganggap peringatan Maulid suatu Id. Kalau yang hadir Maulid Nabi ditanya, Id dalam Islam itu ada berapa? Ada dia mengatakan 3? Semua akan mengatakan berapa? 2 saja. Terus kenapa ini dipanggil Id? Id dalam bahasa Arab adalah kegembiraan yang akan berulang-ulang. Asa ya'ud, mudah-mudahan kembali lagi pada tahun yang akan datang. Seperti itu maknanya. Tidak ada siapapun yang memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 10 hari Ashura, nisfu Sya'ban. Mereka mengatakan ini adalah Id. Tidak ada yang beranggapan bahwa itu adalah sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja hari ini adalah hari kegembiraan. Layak bagi seorang mukmin untuk bergembira dengan pemberian Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Bagaimana kadar seseorang dikatakan beriman?" Nabi bersabda, "Kalau ingin tahu tandanya wahai Aisyah, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min." Orang yang beriman apabila kebaikannya membuat dia gembira, wasa'athu sayyi'atuh, membuat sedih dia keburukan dan kemaksiatannya. Ini orang beriman. Ketaatan yang terbesar adalah tatkala kita gembira dengan kedatangan Rasulullah, gembira dengan kelahiran Rasulullah, maka kegembiraan kita ini adalah menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jangan-jangan orang yang tidak suka dengan perayaan-perayaan seperti ini, mahabbahnya pada Rasulullah itu sangat sedikit dan tipis. Tidak ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna daripada seseorang hanya mengikut saja sedangkan tidak ada mahabbah? Sebagai satu contoh, seorang santri yang diperintahkan oleh ustadznya, tolong sapu halaman ini. Dia mengerjakan perintah ustadznya tapi mukanya cemberut. Tidak ada kerelaan, tidak ada kesukaan dengan perintah tersebut. Bahkan na'udzubillah, dia
seolah-olah merasa terpaksa dan sambil cemberut membersihkan juga. Selesai. Bagaimana keadaan anak tersebut? Justru dia mengerjakan perintah ustadznya tetapi hatinya tertekan. Tetapi dia tidak suka dengan pekerjaan yang baik ini. Maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun daripada kebaikan yang telah dilakukannya menyapu halaman masjid. Setiap ibadah, setiap sunnah yang kita kerjakan haruslah senantiasa didasari dengan kegembiraan, dengan mahabbah, dengan kesenangan, suka beribadah. Jangan sampai seseorang ini beribadah hatinya na'udzubillah. Ya itulah kata sebagian ulama, kadang-kadang orang apabila dipanggil salat seolah-olah seperti orang yang dipanggil untuk bayar hutang. Gimana kalau orang dipanggil untuk bayar hutang? Wah, aduh, suruh bayar hutang lagi ini. Aduh, ditagih lagi ini. Seolah-olah orang yang tidak senang dengan kumandangan azan, maka dia seolah-olah orang yang mendatangi salat seperti orang yang dipanggil untuk bayar hutang. Betul, seolah-olah dia berhutang pada Allah. Dia mengerjakan salat, sudah kubayar hutangku pada Allah. Mana ada orang yang mampu untuk membayar pada Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup kita kalau bersujud saja tidak melakukan kesalahan sedikit pun walaupun sekedip mata pada Allah, kita tidak akan mampu untuk membalas daripada nikmatnya Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kita perbaiki lagi daripada ibadah kita dan juga mahabbah dari dalam kita. Mahabbah dari batin kita. Kita berzikir la ilaha illallah, bersalawat pada Rasulullah SAW, tapi tidak ada mahabbah di dalam hati. Apakah makna daripada salawat tersebut? Betul dapat pahala, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat besar daripada zikirnya. Orang berzikir hatinya akan bersih. Orang berzikir hatinya akan suci apabila dia berzikir dengan mahabbah. Kalau orang berzikir tetapi hatinya lalai, oh ini lebih parah lagi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya azab Allah lebih dekat kepada orang yang berzikir sedangkan hatinya lalai daripada Allah. Seorang datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ada hajat ini. Tolong ajarkan suatu doa. Akhirnya Nabi Musa pun bermunajat pada Allah, diberikan satu doa. Diamalkan olehnya, berdoa selalu, berdoa selalu. Dalam masa yang panjang dia belum melihat daripada kesan doanya. Oh, katanya ini ajaran daripada Allah langsung doa ini. Kok enggak dikabul-kabulkan? Akhirnya mengadu dan melapor kepada Sayyidina Musa, wahai Musa, doa yang engkau ajarkan padaku tidak ada faedahnya. Sudah sekian lama aku berdoa tetapi tidak ada kesan ijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pun lapor, ya Rabb, ini hambamu ya Allah, dia mengadu sekian lama dia berdoa tetapi tidak mendapatkan ijabah, tidak dikabulkan. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, sampaikan padanya, sampaikan pada sahabatmu itu, setiap kali berdoa memohon padaku, kata Allah, tapi hatinya ada pada kambing-kambingnya. Hatinya bertakluk kepada kambing-kambingnya. Ketahui ya Musa, kalau dia mengatakan memanggil aku sekali saja ya Rabb, hatinya bersamaku, langsung aku kabulkan, kata Allah. Nah, ini kita berdoa tapi hati kemana-mana. Orang yang takluk hatinya kepada kambing saja dapat ajaran doa langsung dari Allah Ta'ala, tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau hati sudah kemana-mana, baik dalam sholatnya ataupun ketika berdoanya, jangan sampai hati kita ini lalai daripada Allah. Makanya kita hadirkan setiap sunnah yang kita kerjakan dalam ibadah kita, bahwasanya ini adalah sunnah Rasul. Saya mengikut Rasul ketika tahiyat, ketika mengangkat telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, membayangkan Rasulullah dahulu seperti ini. Ketika bersedekap, ketika berdiri, ketika rukuk, ketika membaca doa-doa di dalam salat, hadirkanlah bahwasanya seluruh sunnah-sunnah tersebut telah dikerjakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang salat dengan cara seperti ini, keluar dari salatnya penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Salatnya akan memberikan syafaat kepadanya. Salatnya akan berdoa, ya Allah, jagalah fulan sebagaimana dia menjagaku ya Allah.
Menjaga salat bagaimana? Bukan waktunya saja di salat dijaga, melainkan gerak-gerik di dalam salat dan kekhusyuan di dalam salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tingkatkanlah lagi kualitas daripada ibadah kita. Di samping mengikut daripada sunnah Rasulullah, mahabbah kepada beliau, dan kita mengerjakannya senantiasa dengan istiqamah. Mengerjakan dengan istiqamah, jangan belang kambingan. Hari ini Masya Allah mengajinya full 5 juz sebagai contoh. 5 hari berikutnya peraih. Wah, seolah-olah dia mengqadha untuk 5 hari. Istiqamah sedikit, tetapi istiqamah lebih dicintai oleh Allah. Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, Allah Ta'ala itu menyukai suatu amalan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus, walaupun amalan tersebut kecil, walaupun amalan tersebut sedikit. Apabila kita mengerjakannya dengan istiqamah, maka akan mengundang mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami menghimbau terlebih khusus kepada adik-adik santri sekalian, dalam menuntut ilmu jagalah sunnah Rasulullah. Masya Allah, nampak daripada kehidupannya ini menghidupkan sunnah Nabi, berserban, pakai gamis. Ini adalah sunnah Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Dalam riwayat yang lain, warna pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah berwarna putih. Maka ketika berpakaian, ketika berserban, memakai gamis, jangan lupa baca doa, ya. Jangan lupa ingat, oh saya memakai ini semata-mata ingin mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam mafhum hadisnya, barang siapa yang memakai pakaian semata-mata ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala mensyukuri nikmat Allah selama pakaian itu ada pada dirinya. Dan barang siapa naudzubillah yang memakai pakaian semata-mata ingin bersombong diri, maka niscaya kesombongannya itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Masya Allah, sampai memakai sesuatu pun kita harus kontrol, harus koreksi. Kenapa aku bersendal ini? Kenapa aku tidak pakai sendal? Oh, kadang-kadang nggak pakai sendal ini suatu sunnah. Para guru kita di sana mengatakan, sekali-kali dalam beberapa minggu itu berjalanlah tanpa sendal. Sesungguhnya Rasulullah terkadang berjalan tanpa sendal, suatu yang sunnah. Begitu juga memakai cincin, misalkan memakai syal dan lain sebagainya. Ketika menghidupkan sunnah-sunnah ini, maka hadirkanlah, maka rasakanlah di dalam jiwa kita bahwa kita sekarang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini di pondok, dikontrol, mendapat perhatian, tidak mengamalkan sunnah, bagaimana keadaannya kalau sudah di luar sana? Maka adik-adik sekalian, dalam pondok, dalam belajar, hidupkanlah sunnah Rasul. Sunnah Rasul pakaian, bukan pakaian saja, ibadah. Duhanya dijaga, witirnya juga dijaga, ba'diyah, qabliyah harus dijaga, zikir pagi hari, zikir petang hari harus dijaga. Doa-doa maksurat, masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, jaga adab, jaga doa, jangan diabaikan. Maka sesungguhnya kefahaman adik-adik sekalian dalam menuntut ilmu, sejauh mana kita ini menjaga daripada dan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Imam Haddad, Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah mengatakan, arju, aku mengharap kepada Allah, seingatku, kata beliau, tidaklah di sana ada sunnah yang disunnahkan Rasulullah, melainkan aku telah melakukannya, kata beliau, melainkan aku telah mengamalkannya. Terakhir sebelum meninggal beliau telah mengamalkan sunnah panjang rambut sampai di atas pundaknya. Itu Imam Haddad, Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang juga pernah mengatakan, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bih, aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh ataupun terbesit sedikit pun dalam hatiku untuk mengerjakannya makruh, apalagi yang haram. Terbesit saja tidak pernah dalam hatinya. Kok bisa seperti ini? Ya karena hatinya senantiasa terlatih, senantiasa hatinya dibina untuk senantiasa jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada penglihatan yang haram, jauh daripada pendengaran yang haram. Kenapa hati senantiasa membisikkan hal-hal yang tidak baik, mengingatkan
menghayalkan pada diri kita hal-hal yang tidak baik, asbab pandangan, asbab pendengaran, asbab ucapan. Kalau saluran yang 3 tersebut dijaga dengan baik, maka hati bagaimana akan menjadi tercoreng. Maka bagaimana hati akan ternoda? Mustahil halnya demikian. Maka tidak aneh apabila beliau mengatakan hal yang demikian, tidak terbesit sedikit pun untuk mengerjakan perkara yang makruh. Semasa kecil beliau diriwayatkan seperti adik-adik sekalian, apabila berangkat mengaji, pulang mengaji, beliau itu singgah di masjid Ba'alawi, satu masjid yang tersohor di negeri Tarim sana. Beliau akan mengerjakan solat mutlak 200 rakaat setiap harinya seperti itu. Allahu Akbar, 2 rakaat sampai 200 rakaat baru pulang. Hari-harinya seperti itu. Kita enggak dituntut untuk sampai seperti itu. Yang penting qabliyah ba'diyahnya dijaga ya. Duhanya dijaga. Kalau bisa setiap hari atau paling kurang seminggu atau paling kurang sebulan mengerjakan salat tasbih. Mengerjakan salat taubat setiap hari, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang senantiasa bertaubat pada Allah, maka hatinya akan bersih. Kalau bersih hatinya, mudah dia akan menghafal, mudah dia akan memahami ilmu. Saya Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau merasa sudah terganggu hafalannya, yang mana kehebatan Imam Syafi'i dalam menghafal itu seperti scan, sudah dilihat saja oleh beliau. Sudah berikut lagi, itu sudah dihafal semua langsung. Langsung terekam oleh otaknya, dilihat saja seperti orang menyeken, sebentar sudah buku sudah masuk dalam kepala semua. Itu Imam Syafi'i. Tapi suatu ketika hafalannya terganggu beliau. Dalam beberapa riwayat terlihat tanpa sengaja satu orang yang terbuka auratnya, itu pun dari tiupan angin, bukan sengaja, terlihat oleh beliau. Langsung beliau pun menundukkan pandangannya. Tetapi hafalan beliau mulailah terganggu. Beliau mengadu kepada gurunya Waqi', Imam Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdhi, aku mengadukan hafalanku yang sudah berkurang kepada guruku Waqi'. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku menasihatkan padaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, kata guruku. Wa nurullah la yuta li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada ahli maksiat. Maka kalau ingin mendapat kefahaman, jauhi kemaksiatan. Akan mendapatkan daripada nur ilmu, cahaya ilmu. Kepandaian bukan daripada makanan, harus makan vitamin yang bisa mencerdaskan otak ini. Bisa menguatkan IQ. Bukan hanya seperti itu. Hari ini dia hafal, tetapi kalau dia maksiat, kelak dia akan lupa. Kelak dia akan lupa. Apabila adik-adik sekalian menjaga diri dari kemaksiatan, maka hafalan adik-adik sekalian akan diberikan hafalan yang baik, yang cerdas, yang kuat. Dulu Imam Al-Hafiz Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala seorang alim besar dalam ilmu hadis dan juga ilmu tarikh. Begitu hebat hafalan beliau, beliau mengatakan, kalaulah seluruh pemuka-pemuka, alim ulama, orang-orang soleh, para aulia dari zaman dahulu sampai zamanku ini, kata beliau, semua diletakkan dalam suatu padang, aku akan mengetahui setiap satu dari mereka, namanya, asal usulnya dan latar belakang kehidupannya, katanya, mengetahuinya satu persatu. Fulan ini, fulan diketahui oleh beliau. Begitu hebat daripada kecerdasan Imam Dhahabi rahimahullahu taala yang telah mengarang kitab Siyar A'lamin Nubala, sirah tentang orang-orang tersohor dari kalangan cendekiawan, orang-orang yang pandai, termasuknya sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ulama di zaman beliau rahimahullahu taala. Maka ini pesan kita kepada adik-adik sekalian, maka hidupkanlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah daripada kemaksiatan, taatlah kepada guru yang mengajarkan kita, patuhlah kepada mereka, pandanglah senantiasa kebaikan kepada mereka. Doa orang-orang salafus saleh terdahulu, ya Allah, hijabkanlah diriku daripada aib-aib ustadzku, daripada aib-aib guruku, perlihatkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan mereka. Doa-doa seperti itu akhirnya
yang mereka pandang pada gurunya hanya kebaikan demi kebaikan, tidak ada prasangkaan yang buruk pada guru-guru mereka, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses, menjadi alim-alim ulama yang besar, alim ulama yang Allah tuliskan kemanfaatan ilmunya dunia akhirat. InsyaAllah adik-adik sekalian dijadikan Allah Ta'ala ulama-ulama, insyaAllah para penghafal Quran, para ahli hadis, para ahli tafsir, para ilmuwan yang mengetahui dan memahami segala bidang syariat. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu kita sekalian keseluruhan yang hadir pada majelis ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan insyaAllah Yayasan Pondok Pesantren Al-Mahir senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan para guru-gurunya, senantiasa istiqomah untuk mengajar dan sabar terhadap murid-murid sekalian. Begitu juga kepengurusan pun juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing madrasah dan pondok pesantren ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sangat berharap mudah-mudahan wujudnya madrasah kita ini, pondok pesantren kita ini menjadi asbab hidayah di tempat kita ini, lingkungan kita dan seluruh Kabupaten Berau insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita pada malam hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah yang besar dan pemberian yang besar, yaitu syafaat kekasihnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.